Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37 Terkontaminasi Virus Bucin. Arkandra tergelak melihat tingkah Azura. Bila dulu ia akan mengumpat bahkan menganggap tingkah Azura menyebalkan, maka sekarang justru sebaliknya. Arkandra justru menilai tingkah Azura sangat menggemaskan. Mungkinkah ini bucin efek? Atau sindrom bucin yang tengah dialaminya? Bisa-bisa Azura memberinya julukan baru dokter bucin. Ya mau gimana lagi Maceri? Mereka kan baru nikah, jadi wajar kalau mereka pergi bulan madu. Sepertinya mereka ingin mencetak Gerald dan Melody Junior di balon terbang, ujarnya sambil terkekeh. Lagian kan kita udah sering bulan madu, ucap Arkandra ambigu. Kapan? Kita aja nggak pernah sekalipun pergi bulan madu. Bulan madu dari mana? Dari Hong Kong. Azura mendelik kesal. Nggak peka banget. Istri protes itu artinya pingin. Masa istri sih yang inisiatif ngajakin bulan madu? Boro-boro keluar negeri, selama nikah aja mereka selalu stay di apartemen. Olahraga ranjang pun cuma pernah di apartemen. Lah, yang kita lakukan seminggu 3-4 kali itu kan bulan madu. Jawab Arkandra acuh membuat Azura membulatkan matanya. Azura pun segera duduk, memukuli Arkandra dengan bantal dan guling sehingga semuanya berceceran. Arkandra merasa sangat puas mengerjai istrinya itu. Entah mengapa, ia sangat suka melihat ekspresi kesal Azura. Bukan hanya ekspresi kesal sebenarnya, tapi semua ekspresi kecuali ekspresi sedih dan putus asanya tempo hari. Ia harap, ia takkan pernah melihat ekspresi itu lagi. Ia ingin Azura bahagia selamanya. Dan Arkandra ingin memastikan itu benar-benar terjadi seumur hidupnya. Mas Arkan nyebelin, ih. Yang namanya bulan madu itu kan perjalanan pasangan yang baru aja menikah. Menghabiskan waktu berdua bersama pasangan ke suatu tempat. Kalau yang Mas Arkan bilang tadi mah bukannya bulan madu, tapi making love, ujar Azura sebal. Ia yang sudah kesal makin bertambah kesal. Saat melihat cengiran khas yang hanya suaminya tunjukkan padanya. Nah kan, apa tadi kamu bilang? Perjalanan pasangan yang baru menikah, emangnya kita baru nikah, nggak kan? Artinya kita udah nggak butuh bulan madu-bulan-maduan kayak gitu lagi. Mas Arkan jahat, aku sebel, kesel. Nggak ngerti banget keinginan istri. Teriak Azura sambil kembali menarik selimut, hingga menutupi seluruh tubuh hingga wajahnya. Arkandra tersenyum lembut lalu mendekap tubuh Azura dari belakang. Jangan ngambek dong Maceri, entar cantiknya hilang lo. Bujuk Arkandra, biarin, Mas Arkan nyebelin. Dasar dokter menyebalkan. Gini-gini, biar menyebalkan tapi ngangenin kan? Emang gak takut cantiknya hilang? Entar kalau ada yang coba godain aku gimana? Nggak takut. Nggak takut, kalau Mas sampai tergoda kan artinya iman Mas lemah.
Nggak pantas buat dipertahankan orang kayak gitu. Ih, kamu kok ngomongnya gitu? Kamu tenang aja, Maceri. Ganteng-ganteng gini aku itu orangnya setia dan kuat iman. Lemahnya cuma sama kamu doang. Aneh kan, pakai pelet apa sih? Pakai pelet ikan. Ketus Asura. Wah, bisa ya? Bisa dong, kan Mas Arkan ikannya. Kalau Mas ikannya, kamu peletnya. Artinya kamu makanan Mas dong. Dan sekarang Mas sedang lapar jadi Mas mau makan. Selamat makan. Dasar dokter cabul bin Misum. Teriak Azura saat Arkandra melancarkan aksinya membuai dan mengeksplor seluruh tubuh istrinya. Menumpahkan hasrat, menyatukan raga, menciptakan gelombang pasang bertabur gairah. Sembari menabur benih-benih cinta, I love you, Maceri. Bisik Arkandra seraya mengecup pelipis Azura, yang telah terlelap setelah lelah dengan sesi tabur-tabur benih mereka. Kan, gue ada kabar yang mengejutkan buat lu. Tukas William setelah duduk di sofa ruang kerja Arkandra. Apa, jangan bilang masa tahanan kedua bajingan tengik itu hanya sementara? Dengus Arkandra yang kini telah berpindah tempat. Duduk ke sofa single yang ada di seberang William. No, ini berita spektakuler. Lu pasti bakal nggak menduganya. Sahut Stefan lalu ia menyesap kopinya, yang baru saja dihidangkan sekretaris Arkandra. Serius sekretaris lu cowok? Desis Stefan saat melihat pria yang mengantarnya kopi ternyata sekretaris Arkandra. Bukankah biasanya sekretaris itu cewek? Gue nggak mau menciptakan skandal, lu taulah maksudnya apa. Dah, lanjut yang tadi, maksud kalian apa? Finlandia, dia dipindah dari lapas ke... Kemana? Tanya Arkandra tak sabar saat William menjeda ucapannya. Ke rumah sakit jiwa, dia mengalami gangguan kejiwaan. Kerjanya setiap waktu meracau nggak jelas. Kayaknya dia benar-benar terpukul melihat anaknya mati di depan matanya sendiri. Jelas Stefan, karena itu, setiap tindakan itu harus mikirin risikonya. Bukan cuma mau enaknya aja, imbuh William. Tepat, lu bener banget. Dan ada satu lagi kabar, entah menurut lu ini kabar baik atau kabar buruk. Si Benny, setelah mendengar kabar kalau Finlandia jadi gila, dia bunuh diri di dalam kamar mandi. Gila kan? Pasangan itu patut dimasukkan ke Genius World Record sebagai pasangan terpokoknya. Entah apa tahunya Arkandra menghela nafas panjang saat mendengar berita mengejutkan itu. Ia tak menyangka mantan kekasih sekaligus ibu tirinya mengalami gangguan mental. Ia juga tak menyangka kalau kekasih Finlandia bisa melakukan hal nekat dengan mengakhiri nyawanya sendiri. Mungkin itu karena rasa bersalah yang kadung bercokol begitu besar di dadanya.
Kehilangan anak lalu kekasihnya mengalami gangguan mental. Mungkin juga Benny sudah masuk ke titik terendah dalam hidupnya. Sehingga ia tak mampu berpikir secara rasional dan mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup. Sungguh miris masih mereka. Arkandra memang marah dan benci pada kedua orang itu. Tapi setelah mereka mengalami hal seperti ini, rasa iba itu justru muncul tiba-tiba. Manusiawi kalau kita merasa iba, tapi bukan berarti kita membenarkan segala perbuatan mereka. Ra, siap-siap Gih, yang cantik ya. Tapi istri Mas kan emang udah cantik dari sononya. Seloroh Arkandra saat panggilan teleponnya telah diangkat Azura. Gombalan receh, gak kena. Ketus Azura masih dalam mode merajuk. Duh, kok masih merajuk sih? Emang mau kemana? Ke rumah sakit, jenguk papa mertua kamu. Kak Cana yang menghubungi tadi minta kita ke sana. Apa? Iya, cerewet. Mendengar ejekan Azura, bukannya marah, Arkandra justru terkekeh. Otaknya udah terkontaminasi virus bucin jadi ya gitu. Mau istri merajuk, marah, nyebelin tetap menurutnya gemesin. Kalau dekat mungkin wajah Azura udah habis dikecap-kecup sana-sini. Setelahnya berakhir dengan ah ih oh dan oh yes oh no. Setelah panggilan ditutup, Arkandra mengerutkan keningnya menatap layar ponselnya. Yang menampilkan foto dirinya dan Azura yang sedang berduaan. Tak lama kemudian, ia tersenyum manis membayangkan ekspresi istrinya nanti saat ia memperlihatkan sesuatu. Siang menjelang sore, Arkandra mengemudikan mobilnya menuju ke apartemen miliknya untuk menjemput Azura. Setibanya di depan pintu, ia segera menempelkan telapak tangannya. Kemudian pintu itu pun terbuka lebar. Tampak istri barbarnya itu telah tampil begitu cantik. Dengan dress satin berwarna merah muda membuatnya kian menawan. Belum lagi, Azura juga mengenakan make up tipis. Membuatnya tampil sangat cantik. Arkandra sampai tak berkedip memandanginya. Udah puas liatinnya, ya aku akuin aku cantik. Tapi nggak segitunya juga Mas Arkan mandangin aku. Kayak nggak pernah lihat cewek cantik aja. Seloroh Azura dengan kenarsisan tingkat langit ketujuh. Arkandra terkekeh lalu mengecup singkat pipi Azura, membuat istrinya itu bersemu merah. Emang belum pernah, selama ini kan aku gak mau mandangin cewek. Kalau cewek baru suka banget mandangin aku. Kamu harusnya beruntung Maceri, karena pria setampan aku justru memilih kamu sebagai pendamping hidupku. Balasnya tak kalah narsis. Idih, percuma ganteng tapi galak. Yang ada orang-orang malah takut. Seharusnya Mas itu yang bersyukur. Aku itu udah cantik, manis, imut-imut, baik, penyayang, perhatian. Dan yang terpenting mau menerima Mas apa adanya. Ya, aku emang laki-laki paling beruntung.
Arkandra akhirnya mengalah. Namun ia tak memungkiri kalau apa yang dikatakan Azura tadi ada benarnya. Udah siap? Tanya Arkandra memastikan. Azura pun mengangguk, kemudian mereka pun segera pergi ke rumah sakit. Di kamar rawat Bimantara, ayahnya itu ditemani oleh Kencana. Ternyata ia telah menunggu sejak tadi. Bimantara tersenyum tipis saat melihat kedatangan putra dan menantunya tersebut. Gimana keadaan papa? Papa udah mendingan kan? Tanya Azura saat telah berdiri di samping berangkar yang ditempati Bimantara. Bimantara mengangguk pelan mengiyakan. Papa udah mendingan kok, makasih ya, sudah mau datang kemari. Ujar Bimantara sambil melirik Arkandra yang acuh tak acuh. Paham kalau papa mertuanya itu ingin sekali bicara dengan Arkandra. Ia pun menarik pelan lengan Arkandra agar berdiri di sampingnya. Mata Arkandra melotot saat Azura menariknya mendekat. Tak mau kalah, Azura pun balas melotot, membuat Arkandra akhirnya terpaksa pasrah. Arkan, maafkan papa, ucap Bimantara memulai percakapan. Ia tahu, Arkandra takkan mau bicara dengannya, jadi ia berinisiatif memulai terlebih dahulu. Arkandra hanya menatap datar ayahnya. Papa tahu, papa salah. Dosa papa pasti sudah sangat banyak. Karena itu papa mohon maafkan kesalahan papa. Papa menyesal, kan? Seandainya papa bisa lebih setia. Pasti semua takkan menjadi seperti ini. Imbuh Bimantara lagi yang hanya direspon Arkandra dengan tatapan datar. Nyaris tanpa ekspresi, geram melihat suaminya justru terdiam tanpa merespon. Azura lantas mencubit lengannya, membuat Arkandra mengangkat alisnya seolah bertanya ada apa. Azura pun melotot kemudian berbisik di telinga Arkandra. Ngomong, gak boleh diam aja kayak gitu, mau jadi anak durhaka? Aku gak pernah jadi anak durhaka yang adanya justru papa durhaka. Jawab Arkandra acuh tak acuh membuat Bimantara menghela nafas panjang. Ia tahu kesalahannya begitu besar sehingga sulit untuk dimaafkan. Ia pun pasrah yang penting ia telah menyesalinya. Dan sudah berusaha meminta maaf kepada putranya itu. Tak perlu meminta maaf padaku. Karena kesalahan terbesarmu itu bukan padaku tapi pada mama. Sebenarnya aku pun bersalah dalam hal ini. Andai Arkan tidak pernah membawa perempuan itu ke dalam keluarga kita, mungkin semua takkan menjadi seperti ini. Mama pasti masih ada dan keluarga kita akan tetap utuh. Tapi semua telah terlanjur terjadi. Mungkin inilah takdir keluarga kita. Yang penting papa sekarang menyesalinya dan mau berubah. Tukas Arkandra akhirnya setelah mendapat pelototan tajam dari Azura. Bimantara pun tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kencana tersenyum bahagia. Akhirnya adiknya sudah bisa berdamai dengan masa lalu. Bukankah hidup itu untuk masa depan? Namun, jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Agar kita tidak sembarangan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Sepulangnya dari rumah sakit, Arkandra mengajak Azura ke suatu tempat. Entah,
Azura merasa tidak bersemangat seperti biasanya. Ia seharian ini saja hanya uring-uringan. Ingin mengerjakan pekerjaan rumah juga tidak bisa lagi. Sebab Arkandra telah menggunakan jasa ART, baik untuk masak, mencuci, maupun bersih-bersih. Jadi ia nyaris tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Sepanjang perjalanan, keduanya hanya saling terdiam. Hanya Arkandra saja yang sesekali menarik telapak tangan Azura, lalu mengecup punggung tangannya seraya tersenyum manis. Namun, ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia tidak berniat memberitahukan kemana ia hendak mengajak Azura sore ini. Namun, sepanjang perjalanan, Azura menyadari satu hal. Ia sangat mengenali jalan yang sedang mereka lewati ini. Azura sampai menegakkan punggungnya untuk melihat jalanan yang sedang mereka lewati. Azura membelalakan matanya saat sebuah gerbang terbuka lebar. Kemudian Arkandra segera memasukkan mobil mereka ke sebuah pekarangan rumah yang cukup besar itu. Walaupun rumah itu tidak sebesar rumah utama keluarga Satya, tapi rumah itu merupakan rumah ternyaman yang pernah Azura tempati. Rumah dengan berjuta kenangan, baik susah, senang, sakit. Ia lalui di sana bersama dengan keluarganya. Ya, rumah itu merupakan rumah keluarganya dahulu, karena hutang yang membengkak. Ayah mereka terpaksa melepaskan rumah itu sebelum meninggal. Lalu kini, mengapa tiba-tiba Arkandra mengajaknya kemari? Mas ini, nafas Azura tercekat. Ia tak berani menduga-duga mengapa suaminya itu mengajaknya kemari. Bisa saja rumah ini telah menjadi milik salah satu teman. Ataupun rekan kerja Arkandra dan Arkandra mengajaknya kemari karena untuk menemui seseorang. Arkandra tersenyum lebar, lalu menyerahkan sebuah kunci ke tangan Azura. Membuat istrinya itu berkaca-kaca. Ini maksudnya apa, Mas? Ini hadiah untukmu, hadiah pernikahan kita. Ujar Arkandra santai membuat Azura membulatkan matanya. Mas, tapi ini terlalu mahal. Mas Arkan udah banyak banget ngelakuin sesuatu untuk aku. Mas udah kasih aku uang, apartemen, motor, lunasin hutang, lalu rumah ini. Mas nggak perlu gini, aku memang merindukan rumah ini. Tapi Mas nggak perlu kasih aku hadiah segininya buat aku. Lalu Arkandra memeluk tubuh Azura dari belakang. Sekaligus melabuhkan bibirnya di ceruk leher Azura, membuat darah Azura berdesir. Jangan terlalu dipikirkan, apapun asal itu bisa membuatmu bahagia. Pasti akan aku lakukan. Tukas Arkandra lembut, tapi entar duit Mas Arkan habis. Entar aku nggak bisa shopping lagi dong. Seloroh Azura membuat Arkandra tergelak. Kalau begitu aku akan bekerja lebih keras. Supaya uangku nggak pernah bisa habis jadi istriku ini bisa tetap shopping. Balas Arkandra membuat Azura mengecup pipinya gemas. Kok Mas baik banget sih? Padahal aku istri yang jauh dari kata sempurna loh. Tapi istri aku inilah yang membuat hidupku jadi sempurna.
Ayo masuk, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Mata Azura kian berbinar. Saat Arkandra mengajaknya masuk ke dalam rumah penuh kenangannya, matanya kian berbinar. Saat melihat ruang tamu rumah itu telah didekorasi sedemikian rupa, sehingga terlihat seperti sedang menyambut kepulangannya. Setelah sekian lama tidak menginjakan kakinya di sana, welcome home, Ma Cherry. Maaf karena aku tak pernah melamarmu secara romantis. Tapi aku ingin kau selalu di sisiku sepanjang usiaku. Seperti aku pun yang akan selalu menemanimu hingga di ujung usiamu. Hanya kamu satu, tuk selamanya. Ucap Arkandra sungguh-sungguh, membuat Azura tersenyum manis mendengarnya. Duh, suami aku puitis bener, belajar sama siapa sih? Seloroh Azura membuat Arkandra menghela nafas panjang. Susah payah dia merangkai kata-kata puitis, malah dibalas dengan candaan oleh istrinya itu. Yah, dipikir-pikir lagi memang istrinya itu sangat menyebalkan. Tapi karena sifatnya itulah yang membuatnya selalu merasa senang dan bahagia. Kek dikasih hadiah kek, malah dibercandain, orang serius juga. Kesal Arkandra. Azura terkekeh lalu bergelayut manja di lengan Arkandra. Emang mas mau hadiah apa? Mau apa ya? Ya udah, kalau belum kepikiran, aku kasih DP-nya dulu. Ucap Azura seraya mendekatkan wajahnya hendak mencium suaminya. Arkandra tersenyum lalu ikut mendekatkan wajahnya. Tapi belum sempat bibir itu saling berlabuh. Tiba-tiba Azura berlari seraya menutup mulutnya. Arkandra yang bingung lantas ikut berlari mengejar istrinya, yang ternyata menuju wastafel di dekat dapur. Ra, kamu kenapa? Arkandra pun bergegas menyusul Azura. Yang sedang sibuk memuntahkan isi perutnya ke dalam wastafel. Arkandra membantu Azura dengan memijit tengkuknya. Berharap mualnya sedikit berkurang setelah selesai memuntahkan isi perutnya. Arkandra membantu menyeka mulut Azura yang basah dengan handuk kecil, yang diambilnya dari dalam lemari kecil di dekat sana. Diperhatikannya wajah Azura yang menjadi sedikit pucat. Tadi udah makan siang kan? Tanya Arkandra tapi Azura justru menggeleng membuat Arkandra mendesah. Nggak nafsu, nggak mood, nggak selera, malas. Sahut Azura lalu ia merebahkan kepalanya di dada Arkandra. Dengan tangan yang sudah melingkari pinggang suaminya itu. Ada yang pingin kamu makan? Azura kembali menggeleng. Mau peluk gini aja. Ucapnya manja membuat Arkandra gemas sendiri. Lalu Arkandra pun segera mengangkat tubuh istrinya keluar dari dapur. Menuju kamar yang paling besar di rumah itu lalu membaringkannya di atas kasur. Baru saja Arkandra hendak beranjak membuka gorden. Azura sudah lebih dahulu menahan tangan suaminya. Mau kemana? Tanyanya sambil merengek. Mau buka gorden, sayang. Nggak usah, di sini aja. Mau peluk. Arkandra mengernyitkan dahinya, bingung dengan tingkah Azura yang sangat manja hari ini.
Setelah mode merajuk dari semalam hingga siang tadi, kini istrinya itu dalam mode super manja. Tak mau Azura kembali merajuk, lantas Arkandra kembali ke ranjang dan merebahkan diri sambil memeluk tubuh istrinya, Ma Cherry. Panggil Arkandra lembut sambil menatap lekat wajah Azura yang sedang terpejam. Gumam Azura. Kapan kamu terakhir datang bulan? Tanyanya lembut. Azura sontak membuka matanya. Ditatapnya Arkandra dengan tatapan sengit. Kenapa? Aku ada salah bicara? Tanya Arkandra bingung. Nggak lihat apa istri lagi nggak enak badan, malah nanyain itu. Ketus Azura. Emang apa salahnya? Tanya Arkandra makin bingung. Ya salahlah, pasti ujung-ujungnya Mas mau aserehekan. Ketus Azura. Membuat suaminya itu tergelak kencang hingga sakit perut. Astagfirullahal-adzim, kamu kok sutson gitu sih? Siapa yang mau ajakin aserehe? Mas kan cuma nanya kapan terakhir kali kamu datang bulan. Bukan nanya apa kamu sedang datang bulan. Apalagi bilang yuk kita aserehe, enggak kan? Ucap Arkandra yang membuat Azura tersipu malu merasa salah menduga. Lalu Arkandra mempererat pelukannya. Dan mengatakan sesuatu yang membuat mata Azura membulat sempurna. Mas yakin nih? Si barbar nyebelin berubah jadi super sensi ini pasti karena sesuatu. Azura mengangkat kepalanya menunggu penjelasan Arkandra. Sesuatu, apa itu? Tanya Azura penasaran. Arkandra tersenyum lebar lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Azura. Sepertinya kegiatan bercocok tanam kita membuahkan hasil. Kamu hamil Ma Cherry. Apa, Bi benarkah? Ayo, kita pergi ke rumah sakit untuk membuktikannya. Ajak Arkandra yang sudah tak sabar lagi melihat keberadaan calon buah hati mereka. Azura yang awalnya lemas dan tidak bersemangat, berubah menjadi penuh semangat. Walaupun tubuhnya tidak begitu fit, tapi karena ia sudah tak sabar membuktikan perkataan suaminya. Ia pun lekas berdiri disambut genggaman hangat tangan Arkandra. Setibanya di rumah sakit, Arkandra langsung saja masuk ke salah satu ruangan Dr. Obgyn sesama rekannya. Saat masih bekerja di rumah sakit itu, ia sebenarnya ingin memeriksakan istrinya dengan dokter wanita. Tapi sayang, sore itu yang bertugas justru semuanya dokter laki-laki. Akhirnya karena tak ada pilihan lain, ia pun terpaksa memeriksakan Azura dengan dokter laki-laki, yaitu Radhika. Bagaimana, Dik? Tanya Arkandra yang sudah tak sabar lagi. Azura baru saja melakukan tes urin. Setelah terbukti hamil, barulah akan dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Radhika tersenyum sumringah. Lantas ia menunjukkan hasil pengujian menggunakan tes pack. Arkandra menerima tes pack tersebut dengan mata berbinar dan senyum lebar. Selamat, kalian akan menjadi calon orang tua. Tukas Radhika.
membuat Azura yang mendengarnya tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca. Ia terharu. Akhirnya ia akan segera menjadi seorang ibu. Akhirnya, mereka akan segera menjadi orang tua. Arkandra lantas menarik lengan Azura agar berdiri dan segera memeluk erat tubuhnya. Dikecupnya seluruh bagian wajah Azura tanpa ada yang terlewatkan satupun. Mata, hidung, dahi, pipi, semua dikecupnya. Tak peduli pada Radhika yang hanya menggeleng-geleng kepala melihat pasangan itu. Ia paham bagaimana bahagianya saat mengetahui orang terkasih tengah mengandung buah hati mereka. Sebab Radhika pun pernah merasakannya. Melihat pasangan Arkandra dan Azura. Membuatnya jadi merindukan Rere, seandainya jam tugasnya telah berakhir. Ia pasti akan segera pulang menemui istrinya yang juga sedang hamil besar. Bersambung.